Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erangga Dwi Sakti dari kelas D3IF 4403 dengan NIM 670620153. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal 03 nomor 1 dan nomor 2. Jadi di sini saya akan membahas yang nomor 1 dahulu. Nah, jadi di jurnal 1 ini, maksud saya jurnal 3 nomor 1. Nah, di sini saya membuat 2 file. Yang pertama ini nanti sebagai drivernya, dan yang kedua ini kelas Pojo-nya. Nah, jadi di sini akan saya run dulu saja. Oh, maaf. Nah, jadi kalau dilihat di sini history tambahnya, data tambah google.com. Jadi google.com dibuka, kemudian saya membuka youtube.com, maka di sini juga youtube.com dibuka. Kemudian saya di sini menambahkan facebook.com. Nah, facebook.com pun dibuka. Nah, terus saya back 1 kali. Nah, maka mundur ke alamat youtube.com ini. Karena dari Facebook mundur ke belakang, yaitu YouTube. Nah, kemudian maju sekali lagi. Berarti dari YouTube ini akan maju ke Facebook, alias redo ya. Nah, kemudian saya di sini menambahkan data. Maaf, saya di sini membuka situs Stack Overflow. Jadi di sini Stack Overflow saya buka. Nah, kemudian di sini saya forward atau saya redo. Nah, di sini akan menampilkan list redo kosong karena ini adalah situs yang terakhir saya akses, alias dia berada di stack paling atas. Nah, kemudian mundur sekali, maka dia akan mundur ke facebook.com, karena sebelumnya Stack Overflow itu facebook.com, terus mundur lagi youtube.com ya, Facebook terus YouTube kan. Nah, terus mundur ke google.com. Ya, yang terakhir google.com. Habis sebelum YouTube itu kan google.com. Nah, maju lagi, ini saya maju, alias saya redo, maju ke youtube.com. Dari google.com ke youtube.com. Nah, program selesai. Jadi program yang saya buat ini sudah memenuhi jurnal 3 nomor 1. Di sini saya dapat membuat sebuah program untuk undo redo di browser. Nah, di sini untuk kelas undo redo web yang saya buat ini, di sini saya menggunakan mengimport sebuah package, sebuah stack dari package java.util. Nah, di sini saya memberikan nama undo redo web dengan masukannya ini sebuah objek. Nah, ini saya membuat 2 atribut atau field undo web sama redo web. Nah, terus saya di sini membuat sebuah konstruktor gitu. Jadi ketika program undo redo web ini diinstansiasi, nah di instansiasinya itu di history ini, maka akan konstruktor ini akan dijalankan. Nah, undo web ini akan this undo web ini akan sama dengan new stack. Jadi undo web ini akan menjadi sebuah stack baru dan redo web ini juga stack baru. Nah, kemudian di sini saya membuat metode tambah data. Nah, bisa dilihat di sini tambah data itu memerlukan sebuah objek dengan nama data tambah. Di sini saya beri parameternya itu sebuah objek dengan nama data tambah. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah try catch ya untuk debugging semisal error. Nah, di dalam try ini akan ketika tambah data objek tambah data dimasukkan, yaitu ketika kita semisal ambil sebuah sampel di tambah data google.com ini. Jadi nanti google.com ini objek google.com ini akan masuk ke dalam sini. Nah, akan diterima oleh
atribut underweb.push underweb ini. Nah, di stack ini dia memiliki metode push. Jadi dia akan push itu artinya dia akan menaruh di atas. Maaf, maksudnya dia akan menaruh di bawah. Nah, nanti kalau di push lagi, nanti dia akan naruh di atasnya yang sebelumnya. Jadi seperti ibaratnya kita seperti menambah menumpuk buku. Dan kita yang diakses pertama itu ya dari atas dulu. Jadi kalau kita mau ambil buku ya seperti buku atas dulu yang diambil, baru kita bisa mengakses bawahnya gitu. Nah, di sini saya membuat mengisikan stack underweb ini dengan ya ini data tambah google.com ini. Nah, jadi saya mempush google.com ini di tambah data. Nah, kemudian saya redo web. Nah, ketika saya menambah data, berarti dia tidak punya redo web. Redo web, redo web. Karena ya kita menambah. Itu kan kita taruh di atas sendiri. Otomatis tidak ada data yang ada di atas data yang terakhir kita tambah tadi. Makanya di sini untuk memastikan ya saya clear aja gitu. Nah, kemudian di sini sistem out println. Nah, ini data tambah dibuka. Jadi nanti ini yang saya masukkan ini akan terprint di konsol. Nah, ini google.com dibuka. Nah, ini kemudian jika kita menjalankan lagi untuk ini ya sama, hasilnya juga sama, facebook.com. Nah, ketika pada back atau undo ya. Nah, di sini saya kasih nama back. Di sini saya juga sama menggunakan try catch supaya mudah melakukan debugging saat error. Nah, di sini ketika undo webnya itu empty alias kosong, maka ya kita print list undo kosong gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya undo web, ya kosong berarti. Misal kita buka google.com ini. Nah, google.com ini yang awal kita buka, dia nggak punya dia nggak punya list undo. Karena dia adalah yang pertama kita buka gitu. Nah, else-nya nanti sebuah objek dengan nama value ini akan dipecahkan gitu undo webnya. Jadi misalnya kita undo. Misalnya kita ambil dari YouTube ini, dari Facebook ini. Nah, back ini nanti redo web akan undo web akan di pop. Nah, di pop ini artinya dia akan memecahkan gitu. Jadi ketika kita tambah data ini kan nanti undo webnya akan dipushkan. Jadi ya udah dipush. Nah, nanti di sini akan di pop dipecahkan. Jadi dia data yang terakhir tadi dipecahkan, terus akan disimpan oleh variable value ini yang sifatnya itu tipenya objek. Nah, nanti dia akan dipush ke bagian redo. Jadi kayak memindahkan gitu. Print mundur ke alamat, nah undo web.pic. Jadi nanti di sini dia akan mengintip. Istilahnya itu kayak melihat yang paling atas dari si undo web itu apa gitu. Nah, makanya nanti di sini akan muncul www.youtube.com. Karena yang paling atas di stack undo web ini si youtube.com pada kasus ini ya. Nah, ini catch errornya nanti akan ditangkap oleh variabel E ini. Nanti variabel E ini bisa kita print. Ini misal error. Nah, kemudian di sini ada forward. Nah, untuk forward itu semisal kita lihat, nah di sini contohnya. Nah, ya setelahnya ini ya, forward dibuka. Nah, ini. Jadi dia akan maju ke facebook.com. Kok bisa? Nah, jadi yang saya lakukan pertama, ya ini, ketika redo webnya itu empty, ya dia nggak bisa melakukan redo. Jadi akan tampil list redo kosong. Nah, else, nah ini try catch juga sama. Jadi nanti akan maju ke alamat redo web.pic. Kenapa pic? Ya karena yang paling atas gitu. Kan
kalau dalam stack kita hanya bisa mengakses data yang paling atas. Dan dari sini di push waktu kita undo itu kan ada perpindahan dari si undo web ini ke di push ke redo web. Nah, di redo web ini dia akan untuk melihat yang paling atas itu apa. Nah, karena tadi si Facebook ini di pop waktu dia mundur ke youtube.com ini, si Facebook ini di pop dan dipindahkan ke redo list, maka di sini ketika saya print redoweb.pic, maka akan tampil facebook.com karena tadi udah di push ke redoweb. Nah, kemudian nanti value-nya ini akan redowebnya ini akan saya pop dan saya pop pindah ke undo web gitu. Nah, kemudian ada error catch exception error juga, ERR. Jadi nanti ketika error ya akan ditangkap oleh variabel R ini dan akan saya tampilkan gitu. Nah, ini untuk jurnal 3 nomor 1-nya seperti ini dari saya. Jadi bisa dilihat ya tidak ada error ya. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal 3 nomor 2. Nah, saya akan tentang kasusnya itu roti. Jadi saya akan dulu. Nah, sini saya akan jalankan. Nah, jadi seperti di modul, ini saya menggunakan input yang ada di modul. Jadi ketika ambil nomor, maka ini kita tidak ada orang yang ngantri, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, ketika ada orang yang mengambil nomor 2, maka sistem akan menampilkan Anda menunggu 1 orang lagi. Karena apa? Karena sebelumnya ini ada 1 orang yang sudah mengambil di awal tadi, si orang nomor pertama. Nah, print ini, maksud saya output ini itu hasil dari ini. Ketika ada yang mengambil dengan nomor antrian 2, roti ipin dan roti manis jumlahnya 5. Nah, untuk nomor 3, nomor antri 3 ketika mengambil dia akan muncul pop up atau sistemnya akan memunculkan seperti ini. Anda menunggu 2 orang lagi. Karena apa? Ya, Mas, karena ada nomor antrian 2 dan nomor antrian 1. Nah, kemudian ketika panggilan roti ini jalan, alias roti yang pertama dipesan tadi yang ada di pesanan pertama itu udah matang, maka akan muncul sini nomor 1 pembelian roti manis sudah siap. Nah, karena kok bisa nomor 1? Karena nomor 1 ini ya yang ada di pertama gitu. Karena pada kasus ini kita menggunakan FIFO alias kepanjangan dari first in first out, yang artinya yang pertama masuk ya dia yang pertama keluar. Nah, kalau pada kasus yang tadi Andoredo itu kita pakai LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang pertama keluar gitu. Nah, bisa dilihat di sini saya menginstansiasi objek roti dengan ya ini antrian roti, ini antrian roti. Nah, bisa dilihat di sini nanti rotinya akan ya ini. Nah, di sini saya membuat 2 konstruktor. Nah, ini konstruktor overloading ya bisa dikatakan. Kenapa ya? Karena ada 2 konstruktor. Nah, konstruktor ini ada yang berparameter ini nomor antri, nama roti, membutuhkan parameter nomor antri, string nama roti, jenis roti dan jumlah. Dan ada konstruktor yang tidak membutuhkan parameter sekali. Nah, di sini saya isi ini 0 0 0 0. Jadi ketika kita tidak menginstansiasi objek dari antrian roti ini tidak akan error. Kenapa? Ya karena udah dikasih nilai default-nya. Nah, jadi roti ini ya yang jalan tuh konstruktor yang ini gitu. Jadi nilainya itu ya 0 0 0 0 gitu. Nah,
Di sini saya ada 5 field atau 5 atribut. Yang pertama itu, nah di sini ada antrian. Antrian itu merupakan queue dari, ya ini queue dengan masukan atau parameter itu objek antrian roti. Nah, itu new linked list. Nah, kenapa kok di sini pakai linked list nggak queue gitu? Karena queue ini interface ya, bukan generic class. Jadi dia tuh kayak butuh bantuan dari generic class gitu. Nah, di sini ada field nomor antri, indeks nomor antri, terus string nama roti dan string jenis roti, terus ada integer jumlah. Nah, di sini ada ya ini konstruktor antrian roti parameternya ini, dan nanti di sini akan list nomor antri akan list nomor antri akan diisi oleh parameter nomor antri, nama roti ya nama roti ini oleh nama roti ini, kemudian jenis roti oleh jenis roti ini, dan jumlah dengan jumlah ini. Gitu. Nah, di sini ada berapa? Nah, 2 metode ya. Yang pertama itu metode ambil nomor dan metode panggil roti. Nah, bisa dilihat di sini ketika saya ambil nomor tadi, pada kasus ini ambil nomor parameternya ini. Nah, saya memasukkan parameter ini, nomor antrian, roti, nama roti, jenis roti, dan jumlah. Kenapa? Ya karena di sini saya kasih, di sini juga saya kasih sebuah parameter gitu. Harus memasukkan parameternya ya ini urutannya nomor antri, nama roti, jenis roti, dan jumlah. Nah, nanti sisa antrian ini itu sama dengan antrian.size. Jadi ketika belum ada orang yang ambil nomor ya berarti sisa antrian ini ya kosong gitu. Nah, ketika ada yang mengambil nomor, ada yang mengambil nomor, maka sisa antrian ini akan berisi 1. Sebentar. Sisa antrian ya, sisa antriannya kan 1. Oh maaf, ketika orang yang ambil pertama itu sisa antriannya itu 0. Kenapa kok 0? Nah, karena ini tuh size gitu. Antrian.size. Bentar, saya sedikit agak lupa bagian ini. Ketika ya sebentar, pokoknya sisa antrian ini sama dengan antrian.size. Nah, terus antrian add. Nah, ini di sini saya membuat sebuah ya ini yang tadi dari objek antrian ini yaitu add. Nah, add ini merupakan metode dari si link list ini. Gitu. Kita bisa nge-add ya nih, new antrian. Nah, nih mengkonstruk membuat sebuah objek baru yaitu new antrian dengan parameternya ini nomor antri, nama roti, jenis roti, dan jumlah. Nah, kalau ini di jalan waktu program waktu komputer menjalan yang baris ini, maka konstruktor ini akan jalan gitu. Nah, nanti if sisa antriannya lebih besar dari 0, maka Anda menunggu sisa antrian orang lagi gitu. Jadi ketika waktu pada yang pertama ini waktu yang pertama ini tidak akan muncul apa-apa, ketika di sini baru muncul gitu. Nah ya, muncul ini satu orang lagi. Nah, untuk panggilan roti ya ini, ketika antrian is empty alias ketika si antrian ini kosong, maka ketika antrian itu tidak kosong, nah ini karena ada node-nya, maka system out nomor antrian peak. Nah ini nomor antrian peak dot nomor antri itu maksudnya gimana? Jadi antrian ini sebuah queue ya. Nah, ya sebuah queue. Jadi dia tuh punya akses ke metode pick. Nah, karena di sini parameter itu antrian roti dan antrian roti itu punya atribut nomor antri, nah ini, maka kita bisa panggilnya seperti ini. Jadi antrian.pick nomor antri itu. Nah, kemudian plus
titik 2 pembelian roti, antrian peak jenis roti. Ya ini sama, jadi antrian peak, nah jenis rotinya. Jadi yang jenis roti ini mengambil dari si ini gitu. Kemudian akan ya ini sudah siap. Kemudian antrian dot poll. Nah, dot poll ini apa? Dot poll ini merupakan metode yang ada di queue, interface queue gitu. Nah, untuk yang bagian ini tadi, integer sisa antrian, oh ya, jadi untuk yang ini, integer sisa antrian ini adalah sisa antrian ini akan ada di antrian.size. Nah, karena awal itu kan 0. Waktu kita instansiasi ini kan 0. Iya kan? Jadi ketika kita ambil nomor, dia tuh ketika ini ambil nomor jalan, yang dibaca dulu itu sisa antriannya itu berapa? Sisa antrian sama dengan antrian.size. Nah, antrian.size-nya kan masih 0. Jadi dia nilainya 0. Nah, baru dia tuh antrian.add. Semisal kalau kita balik seperti ini taruh atas, maka program akan beda sih jalannya. Maka, nah iya 1, 2, 3, terus 3 orang lagi. Nah ini salah. Kenapa? Ya karena di sini dia tuh nge-add dulu, baru dia tuh lihat sisa antriannya gitu. Harusnya lihat sisa antrian dulu, baru nge-add gitu. Makanya harus kayak gini, kita tulis sisa antrian di atas, kita baru menambahkan antriannya. Nah, kita coba run lagi, nah 1, 2 ya sama seperti di modul di jurnal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.